Assalamualaikum, saya Desi Osanti, saya psikolog klinis dan saya juga seorang ibu dari 2 anak perempuan. Hari ini saya mau membahas nih di video ini tentang bagaimana bisa menjadi mama yang bahagia dan bagaimana kita bisa menjaga mengatur pembagian menjadi diri sendiri, menjadi sebagai seorang istri dan juga ibu dari anak-anak kita. Mengontrol emosi ini emang suatu keterampilan yang harus banget kita kuasai sebelum menjadi ibu, ketika sedang mengandung, apalagi nanti setelah menjadi ibu nih. Karena kan anak-anak ada aja ya tingkah lakunya ya. Paling utama sih saya selalu menyarankan untuk mengatur pernafasan. Nah ini P3K-nya dalam mengatasi emosi nih. Kita kan pasti kayak mau meledak gitu rasanya ya, emosi gitu kan. Nah tapi kan perilaku kita, ucapan kita tidak boleh menampilkan emosi negatif tersebut. Gimana caranya? Kita menahan. Menahannya itu adalah dengan cara mengambil nafas perlahan, lalu buang perlahan. Berikan waktu beberapa saat ya, 1 menit lah cukup mengambil nafas teratur, buang nafas perlahan. Itu gunanya untuk meredakan detak jantung yang cepat karena tadi deg-degan karena emosi. Dan juga karena aliran darah yang mengalir cepat membuat badan kita panas, kepala kita panas, itu diredakan dulu semuanya. Selain daripada mengatur pernafasan, bisa juga dengan kitanya duduk ya, jangan berdiri, kita duduk. Kalau perlu rebahan ya, kalau bisa juga minum air putih, kalau bisa juga cuci muka ya, untuk mendinginkan tubuh kita, badan kita, supaya kemudian detak jantung pun menurun dan bisa membuat pikiran kita jernih kembali gitu. Nah, memang ya masalah dengan mertua itu sering kali dipertanyakan. Tapi gini loh Mama, Bunda, ingat-ingat ya, mertua kita itu bukanlah musuh, bukanlah kompetitor. Tapi mereka adalah orang-orang yang berada di pihak yang sama dengan kita, ya kan? Mereka bukan bermaksud untuk mengambil suami kita, loh memang anaknya kok, gitu kan mertua. Nah, apalagi ke cucu-cucu mereka pasti menginginkan yang terbaik buat cucu-cucu mereka. Yang mana artinya juga terbaik buat anak-anak kita. Berarti kan kita punya tujuan yang sama ya. Segala sesuatu yang berbeda itu tidak selalu berarti dia lebih buruk, saya lebih baik. Atau dia lebih baik, saya lebih buruk. Tidak melulu seperti itu. Berbeda ya berbeda saja. Tapi memang sih pola pengasuhan orang tua yang beda generasi tentu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang berbeda dari sekarang kan. Ya namanya juga ilmu pengetahuan kan sesuai dengan zaman pasti berkembang. Hal-hal yang ditemukan sekarang ini bisa jadi bertentangan dengan yang dulu bisa jadi. Tinggal disampaikan saja ya ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini disampaikan kepada ibu. Toh pun misalnya mengikuti pola asuh yang dijalani oleh mertua atau ibu kita bahkan sekalipun, kan sudah ada bukti nyata ya kita sendiri ataupun suami sendiri tumbuh menjadi manusia yang baik adanya kan. Jadi tidak perlu juga untuk langsung menentang, menganggap pola asuh orang tua atau mertua kita itu lebih buruk dari kita. Belum tentu juga. Didengarkan, saling mendengarkan. Kalau memang ada masukan yang lebih baik dari pola parenting yang sekarang ini disampaikan. Bisa jadi mereka belum tahu, bisa jadi mereka tidak up to date. Itu disampaikan saja dengan cara yang baik ya. Oke. Nah, kita menjadi diri sendiri iya, menjadi istri dari suami iya, menjadi ibu dari anak-anak iya juga. Wah, banyak ya ternyata perannya ya. Nah, memang ini harus bisa dibagi secara seimbang. Jangan terlalu mengkhawatirkan untuk benar-benar ingin seimbang ya. Lagi-lagi, kesempurnaan hanya milik yang di atas ya. Tapi yang pasti kita harus bisa mengatur ya. Dirutinkan saja, dijadwalkan saja. Jam sekian sampai jam sekian adalah waktunya saya untuk mengurus suami misalnya. Jam sekian sampai jam sekian ngurus anak-anak. Nah, jam sekian sampai jam sekian nih semua udah pada tenang. Berarti saya ada waktu untuk diri saya sendiri. Gitu. Nah, caranya memang harus dilihat kesehariannya sebagai satu keluarga itu seperti apa.
Biasanya kalau Senin sampai Jumat, anak-anak maupun suami itu sibuk ya, ada kesibukannya, entah di kantor, entah anak-anak sekolah. Nah, Sabtu Minggu itu biasanya lebih lega, lebih santai. Jadi mama harus bisa lihat celah mana yang bisa diambil, waktu mana yang bisa disiasati untuk dimanfaatkan mama memanjakan diri sendiri. Nah, itu tadi sharing dan tips dari saya. Semoga sekarang nih mama jadi bisa lebih ada inspirasi ya untuk tahu gimana caranya menjadi mama yang lebih bahagia lagi. Kita ketemu lagi di video yang lainnya ya. Wassalamualaikum.